Baik, selamat kembali dengan Forex GMF webinar. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015. Selamat sore teman-teman sekalian yang sudah menghadiri acara webinar kami. Dan ini kabarnya Pak Joko, Pak Julian, Pak Lutfi. Nah, ini ada teman kita Pak Joko Prasetyo belum tersambungkan dengan speaker. Pak Mario, Pak Muhammad Fahmi, Pak Pandi, Pak Ramdan, Pak Roni, dan Pak Tony. Hari ini kita akan melakukan webinar edukasi, acara kita berlangsung dari pukul 15.30 hingga 16.30. Jika ada pertanyaan satu dan hal, saya akan membagi ke beberapa sesi. Nanti pada sesi tanya jawab, teman-teman sekalian bisa bertanya mengenai bahan diskusi atau bahan edukasi yang kita akan lakukan pada sore hari. Baik, kita langsung saja. Dalam satu pergerakan harga, ada pola-pola yang menandai bahwasanya pergerakan harga tersebut akan bergerak melanjutkan, baik itu melanjut bullish atau melanjut bearish. Ya. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat ketika terbentuknya pola tersebut, maka paling tidak kita mengetahui bahwasanya harga akan melanjutkan pergerakan sebelumnya. Jadi kalau pola itu muncul dan tren pergerakan harga sebelumnya adalah bullish, maka lebih baik kita membuka posisi buy. Jadi kita tidak perlu mencari, ya, atau perlu menentukan pola posisi apa yang akan kita buka pada hari ini atau hari-hari selanjutnya. Hanya pertanyaannya ketika pola itu muncul, ya, anggaplah polanya pola bullish, maka kita punya peluang untuk membuka posisi buy, ya, posisi buy. Pertanyaannya, di mana saya akan membuka posisi buy? Nah itu, ya. Berarti kita lebih banyak akan berbicara mengenai 4 pola, ya, tentang pergerakan harga selanjutnya. Yang pertama adalah symmetrical triangle. Mungkin teman-teman sekalian sering mendengar istilah ini, symmetrical triangle. Symmetrical triangle adalah satu pola continuation, ya, atau pola pelanjutan. Jadi ketika pola ini muncul, maka ada kemungkinan harga akan melanjutkan pergerakan sebelumnya. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut harus didahului dengan adanya sebuah tren. Ini sudah pasti, ya. Jadi ketika tren ke atas,
Ketika tren bergerak ke atas, maka kita melihat pola, ya. Proses selanjutnya kita dapat membuka posisi transaksi. Ya, jadi kita bisa membuka posisi selanjutnya. Pola simetri triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga sama kaki. Ya, bentuk segitiga sama kaki. Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Nah, jadi ketika pola itu terbentuk atau terlihat, maka kita butuh konfirmasi, ya, apakah pola itu valid atau tidak. Sering juga pola itu muncul tapi tidak valid, itu maksud saya. Pola symmetrical triangle harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2/3 atau 3/4 jarak antara base hingga apex. Nanti kita akan melihat, ya, yang dimaksud 2/3 itu 3/4 jarak antara base dengan apex. Dan yang berikutnya, target dari pola symmetrical triangle adalah setinggi dari nah, ini contoh pola symmetrical triangle dengan kondisi uptrend, ya. Nah, ini satu pergerakan harga trend, ya. Harga berkonsolidasi, ya, harga berkonsolidasi setelah pergerakan satu buah trend. Ini trennya trend up, ya. Nanti kita bisa menggunakan trend line untuk melihat pergerakan harga tersebut. Jadi ketika harga berkonsolidasi, perhatikan bentuk pola tersebut menyerupai segitiga sama kaki. Ya, pertemuan dari kedua segitiga tersebut itu adalah titik apex. Ya, titik apex. Jadi pola symmetrical triangle terbentuk dalam kondisi pergerakan harga yang sedang terjadi. Konfirmasi bullish symmetrical triangle terletak pada area upper triangle. Upper triangle itu segitiga sama kakinya. Harga segitiga sama kakinya, upper triangle dari segitiga sama kakinya. Jadi ketika harga menembus upper triangle, maka bisa kita katakan harga terkonfirmasi. Perhatikan target sekarang, ya, target pergerakan harga. Artinya base adalah titik kedua segitiga tersebut. Jadi bukan pertemuannya. Kalau pertemuan kedua titik itu adalah apex. Titik
awal dari segitiga itu, ya, kalau kita tarik garis atau kita buat garis, maka itulah yang dinamakan base. Jadi ini kalau kita melihat harga menembus upper triangle, ya, ketika harga menembus, harga melakukan pullback kembali ke bawah, ya, maka ketika harga melakukan pullback, kita bisa membuka posisi buy dengan target ya, atau taking profit ya adalah setinggi base. Jadi base tersebut ya, garis atau dua titik ini kita buat garis, kita pindahkan ke tempat harga menembus atau naik. Ya. Jadi ini tadi target, kedua konfirmasi, yang ketiga itu 2/3 atau 3/4 ya, dari base hingga apex. Perhatikan teman-teman sekalian, ya. Jika kita menarik garis dari titik base, ya, pertengahan base hingga ke apex, itu minimal seperti yang tadi saya beritahukan bahwasanya syaratnya adalah 2/3 atau 3/4 dari titik base ke titik apex. Ada kalanya harga bergerak terus hingga ke titik apex, dan ketika harga terus bergerak ke titik apex, bisa kita katakan bahwasanya pola simetrikal tersebut tidak terkonfirmasi karena sudah menyalahi dari syarat dari pola simetrikal. Nah, itu tadi symmetrical triangle dengan kondisi uptrend. Sekarang symmetrical triangle dengan kondisi downtrend. Harga bergerak dalam trend, trennya birik, harga berkonsolidasi, ya. Terus kita bisa menarik garis trend line. Nah, ketika kita melihat harga berkonsolidasi setelah melakukan pergerakan diri dan membentuk pola symmetrical triangle, ya, maka ada kemungkinan atau kita mempunyai analisa, ada kemungkinan harga akan melanjutkan pergerakan sebelumnya. Dalam gambar yang seperti ini, ya, pola symmetrical triangle ini belum terkonfirmasi dengan baik, ya, belum terkonfirmasi dengan baik. Artinya bisa kita katakan pola simetrikal ini masih berpotensi membentuk, ya, membentuk pola. Jadi belum pola symmetrical triangle, tetapi berpotensi membentuk pola symmetrical triangle. Jadi teman-teman harus memisahkan istilah tersebut antara berpotensi membentuk dan telah membentuk pola symmetrical triangle. Ya, supaya jangan ini ya, jangan salah kaprah sehingga bias definisinya. Ada kalanya beberapa teman-teman kita atau trader-trader lain ketika sudah membentuk pola seperti ini, ya, potensi pola symmetrical triangle, mereka langsung buka posisi sell. Padahal belum terkonfirmasi pola tersebut. Ada kalanya harga bergerak ke bawah. Harga bergerak
kembali ke atas, berbalik ya. Nah, ketika harga menembus titik lower triangle ya, baru bisa kita katakan harga terkonfirmasi, harga pullback dan meneruskan pergerakan sebelumnya. Jadi teman-teman ingat ya, bedakan antara potensi pola symmetrical triangle dengan pola symmetrical triangle. Jadi supaya jangan bias. Kalau potensi memang sudah seperti membentuk pola symmetrical triangle, tetapi belum terkonfirmasi. Tetapi kalau sudah membentuk pola symmetrical triangle, pola tersebut sudah terkonfirmasi. Jadi itu poin penting dari penggunaan pola harga, potensi dan sudah membentuk pola. Nah ini contoh symmetrical triangle. Ya, ketika harga diawali dengan satu pergerakan bullish dan dilanjutkan dengan konsolidasi, ya, maka harga selanjutnya kita harus melihat konfirmasi dari pola normal. Dan ini contoh symmetrical triangle untuk biris ya. Oke, ketika harga bergerak ke bawah, lantas berkonsolidasi, ya, terus menembus, ya, sedikit melakukan pullback kembali ke lower triangle ya, dan akhirnya kembali jatuh ke bawah. Ya, jadi kalau sudah ditembus lower triangle atau upper triangle ya, maka bisa kita katakan pola tersebut valid. Baik, sebelum saya lanjutkan ke bahasan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang pola symmetrical triangle. Baik, ada pertanyaan dari Pak Gana. Dari contoh yang ada, harus menunggu berapa candle? Maksudnya menunggu apa nih Pak? Menunggu penembusan, menunggu konfirmasi, bisa dijelaskan? Contoh yang biris tadi, lebih dari satu candle. Maksudnya tembus ini ya? Tembus lower triangle-nya atau apa Pak? Bisa dijelaskan biar supaya saya bisa menjawab. Oke, tembus lower-nya. Harus tunggu berapa candle? Sebenarnya tidak harus menunggu berapa candle Pak. Kadang-kadang ada satu momen ketika harga menembus lower triangle, contohnya, satu pergerakan harga itu bergerak cukup volatile dengan jatuh ke bawah,
hanya dengan satu candle, dan akhirnya harga tertahan dan melakukan pullback kembali lagi ke ke lower channel. Jadi mengenai berapa candlenya, satu candle juga itu sudah valid harganya, ya. Dan yang terpenting pullbacknya, Pak. Artinya biasanya kalau harga pullback ke arah lower channel, poin pentingnya adalah pola tersebut benar-benar terkonfirmasi. Ya. Jadi nggak mesti 1, 2, 3 candle, karena yang menggerakkan harga pasti pasar. Jadi kita tidak tahu berapa candle pasti. Baik. Jadi Pak Lutfi, Pak kalau tarik contoh di area setelah swing high atau bisa atau tidak, ini gimana Pak? Bisa diperjelas pertanyaan? Area untuk yang bearish symmetrical triangle atau yang bullish symmetrical triangle? Area bearish, oke. Setelah swing high atas bisa atau tidak? Maksudnya titik yang ini ya Pak ya? Oh, yang di puncak sebelah kiri lagi ya Pak ya? Yang ini swing high, yang ini ada konsolidasi setelah swing high, ada konsolidasi. Oh, ini kali ya. Oh, ini. Jadi kalau kita lihat memang harga berkonsolidasi ketika momen ini ya, tetapi tidak membentuk pola apapun. Ya, pola triangle tidak membentuk. Memang berkonsolidasi, tetapi tidak membentuk pola symmetrical triangle. Ya, jadi ketika harga jatuh terus berkonsolidasi, kita atau semua pelajar juga tidak melihat bahwasanya konsolidasi ini atau fase ini sedang membentuk atau berpotensi membentuk pola symmetrical triangle. Kurang lebih seperti itu Pak. Memang berkonsolidasi tapi tidak membentuk. Baik. Mungkin teman-teman yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih membahas satu pola sesuai dengan yang saya janjikan, ada 4 pola yang harus kita kenali. Kita lanjut ya. Pola berikutnya adalah pola ascending triangle dan descending triangle. Apa sih yang namanya ascending? Apa sih yang namanya descending? Pola ascending dan descending triangle merupakan pola continuation. Ya. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut harus didahului dengan adanya sebuah tren. Itu syarat, ya, syarat penting. Harus ada tren. Pola ascending atau descending triangle biasanya terlihat menyerupai bentuk segitiga siku-siku, di mana satu sisinya harus memiliki garis horizontal.
Konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper triangle untuk kondisi bullish dan lower triangle untuk kondisi bearish. Pada umumnya, pola triangle ini harus dapat terkonfirmasi pada kisaran 2/3 hingga 3/4 jarak antara base hingga apex. Target dari pola ascending atau descending triangle adalah tinggi base dan triangle tersebut. Nah, ini contoh ascending triangle. Harga bergerak dalam tren itu secara mutlak berkonsolidasi, dan yang mesti kita perhatikan, ascending adalah satu pola pelanjutan harga yang harus kita perhatikan. Ini adalah membentuk segitiga 90 derajat, ya, kurang lebih 90 derajat istilahnya. Ya, atau perhatikan salah satu sisinya harus memiliki garis yang horizontal. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud saya 90 derajat itu 90 derajatnya udah gitu ditiriskan lagi, ya. Nah, ini titik upper triangle-nya adalah horizontal, ya. Titik upper triangle-nya atau garis upper triangle-nya adalah horizontal. Sedangkan lower triangle-nya membentuk satu pergerakan satu garis dengan pergerakan up atas. Satu horizontal, satu garis bergerak up. Perhatikan dari titik apex. Perhatikan konfirmasi, ya. Untuk ascending triangle itu berada di upper triangle, pullback ke upper triangle. Perhatikan base yang akan menjadi target profit atau take profit target ketika kita membuka posisi buy. Ya, perhatikan teman-teman sekalian, ya, ascending triangle itu ditandai dengan harga bergerak ke atas, ya, garisnya bergerak ke atas. Nah, kalau descending triangle itu diawali dengan tren, pergerakan tren, baru konsolidasi, ya. Biasanya terbentuk dalam kondisi downtrend. Jadi descending downtrend, ascending uptrend. Perhatikan konfirmasinya dengan penembusan dari lower triangle, pullback, dan harga melanjutkan pergerakan selanjutnya. Titik base atau garis base dapat kita pindahkan ke awal dari penembusan lower triangle, dan garis tersebut bisa menjadi area target profit kita jika harga bergerak ke bawah. Nah, jadi ascending triangle itu posisinya di atas, descending triangle posisinya di bawah. Sama-sama pola pelanjutan. Hanya satu melanjutkan ke atas, satu melanjutkan ke bawah. Ini contoh ascending, ya.
Ini pound sterling USD time frame 4 jam, harga bergerak dalam tren, lantas berkonsolidasi. Ya, konsolidasi itu membentuk pola ascending triangle. Ya. Yang berikutnya konfirmasinya perhatikan. Harga menembus atas level dan kembali lagi pullback ke bawah menuju area atas level tersebut dan melanjutkan pergerakan ke atas. Okay. Hampir sama dengan tadi yang saya katakan, hati-hati dengan istilah potensi membentuk pola ascending triangle dengan pola ascending triangle yang sudah valid. Kalau potensi biasanya harga belum menembus upper triangle atau lower triangle. Jadi sebenarnya kapan kita membuka posisi? Ketika harga menembus area konfirmasi tersebut, itu upper triangle dan lower triangle. Ini contoh descending triangle. Pound sterling USD dengan time frame 1 jam, harga jatuh ke bawah, berkonsolidasi, dan melanjutkan. Kita lihat pada contoh, ada kalanya fase pullback itu tidak terjadi pada penembusan lower triangle atau upper triangle. Baik, itu tadi ascending triangle dengan descending triangle. Jika ada pertanyaan satu dari hal, saya persilakan buat teman-teman sekalian. Saya berikan waktu. Sebelum kita masuk ke bahasan wick formation. Jadi kalau simetrikal hampir sama ya polanya. Antara bullish symmetrical triangle atau bearish symmetrical triangle dan ascending dan descending symmetrical triangle. Maksudnya sama-sama butuh konfirmasi, butuh pergerakan tren, ya. Perhatikan pola pullback jika ada. Ya. Baik, ada pertanyaan dari teman kita, Pak Ramdan, berapa persen probabilitasnya, Mas? Ya. Maksudnya probabilitas apa nih, Pak Ramdan, bisa dijelaskan? Jika memang probabilitas dari
pola tersebut jadi atau gagal, yang terpenting adalah ketika kita buka posisi, baik buy atau sell dikarenakan pola harga, yang pasti pergunakan stop loss. Kalau saya bilang berapa persen probabilitasnya, yang pasti nomor satu pergunakan stop loss untuk meminimalkan risiko. Artinya ada kemungkinan harga tersebut atau pola tersebut itu bisa saja gagal, apalagi ditambah dengan ada berita-berita fundamental. Jadi mengenai berapa persen probabilitasnya, yang pasti satu pergunakan stop loss, yang kedua pola tersebut harus terkonfirmasi. Mau tahu yang mana kanan? Iya. Ini banyak pertanyaan. Orang Bangladesh itu jelas, awal kan tahu kan nggak Bangladesh, orang dulu ngomong gitu. Kita beli di sini Pak, ini kan lagi gitu. Jadi paling tidak kita mempunyai satu kepastian, kurang lebih seperti demikian Pak. Yang penting terkonfirmasi, baru kita buka posisi. Dan jangan lupa menggunakan stop loss. Nah, di mana letak stop loss yang efektif? Ada pertanyaan dari Pak Lutfi ya. Dan para milenial juga ya. Pasang SA-nya di bawah. Baik, saya akan bercontoh. Saya anggap artis banget ya. Baik. Jadi satu pergerakan harga. Saya tarik this. Ini anggap ini ya, tersentuh. Ada ketika kita melihat pola yang tergambar di monitor yang kita lihat ini yang dinamakan potensi. Ya, potensi symmetrical triangle, bullish symmetrical triangle. Maka kita dibutuhkan konfirmasi, yaitu tembus upper triangle ya. Anggaplah ini tembus. Pertanyaannya, kita membuka posisi di atas atau menunggu harga pullback. Anggaplah kita buka posisi buy. Di sini ya. Maka buy ini
ya, kita buy, maka stop lossnya itu harus di titik terendahnya dari titik ini, ya, dari titik ini minimal 5 poin tambahin. Jadi supaya kita nge-buy di sini, ya, nge-buy dari posisi buy kita ke titik stop loss, ini berapa poin? Saya kurang tahu. Mungkin bisa, jika kita menggunakan time frame 1 jam, bisa 40 poin atau 50 poin, dan penempatan stop loss itu harus disesuaikan dengan money management yang kita miliki. Ya, jadi yang pasti harus tersembunyi di bawah titik dari ketika harga berkonsolidasi. Ya. Ketika kita sudah mengetahui levelnya atau titiknya atau area stop lossnya, baru kita sesuaikan dengan money management, apakah sesuai atau tidak. Ya. Kurang lebih seperti demikian. Jadi untuk Pak Lutfi dan Pak Ramdan, penempatan stop loss, ya, penempatan stop loss itu di titik ini. Baik, dari Pak Joko, dalam pola scaling apa wajib marking resisten berbentuk resisten horizontal? Iya, betul Pak. Ya, harus horizontal karena sesuai namanya, ini anggaplah horizontal, ini ascendingnya Pak. Nah, ini ascendingnya, ini ascendingnya, ini harus horizontal. Jadi supaya harga bermain di sini, berkonsolidasi, dan ascending atau lower triangle itu membentuk harga bergerak atas atau bergerak ascending, kurang lebih seperti demikian. Cukup Prasetyo. Jadi wajib itu horizontal untuk pola ascending. Baik, Pak Joko, Pak Lutfi, Pak Ramdan. Ya. Jika tidak ada lagi, kita lanjutkan. Ya. Baik, itu tadi pola symmetrical, bullish symmetrical, bearish symmetrical, ascending dan descending. Pola berikutnya adalah weight formation. Apa sih weight formation? Bentuknya seperti bagaimana? Pola weight itu terbagi dalam 2 jenis, bullish falling weight dan bearish rising weight. Weight merupakan pola continuation juga, ya. Dalam proses pembentukannya, pola tersebut harus didahului dengan adanya sebuah tren yang cukup kuat. Pola weight terlihat menyerupai symmetrical triangle, namun memiliki sudut apex yang berlawanan dengan arah tren. Jadi kalau trennya ke bawah, ya, atau harga bergerak ke bawah, maka bentuk weight itu harus berlawanan dengan arah tren, berarti ke atas. Dan nanti kita lihat konfirmasi dari pola tersebut terletak pada upper weight untuk bullish falling weight dan lower weight untuk bearish rising weight. Dan sama dengan pola triangle, pola weight harus
dikonfirmasi pada kisaran 2/3 hingga 3/4, jarak antara base hingga atas. Target base adalah tinggi base dari triangle tersebut. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi satu pergerakan harga bergerak ke atas. Nah, ini perhatikan. Ya. Nah, harganya ke atas, tapi trennya bergerak ke atas, dan ketika harga berkonsolidasi, ya, konsolidasinya terkoreksi cukup tipis, nah, ya, tidak tajam koreksi ya. Jadi ini yang dinamakan pola bullish falling wedge. Bullish, terus dia jatuh. Ya, pergerakannya bullish, trendnya bullish, terus harga terkoreksi dengan jatuh. Ketika pola tersebut terlihat, maka ada kemungkinan harga akan bergerak kembali melanjutkan. Nah, konfirmasi bullish falling wedge tetap pada area upper wedge. Ditembus, pullback, dan lanjut. Perhatikan teman-teman sekalian, base-nya ya, dari titik garis upper width sama lower width ya, kita tarik garis. Nanti kita pindahkan ya, ke area penembus saya. Nah, ini garis rising wedge. Harga rebound tipis, ya. Biris rising wedge. Polanya biris, trennya biris, tetapi harga rebound rising, tapi tipis ya, tipis. Konfirmasi dari biris rising wedge tetap pada area lower wedge. Harga menembus, pullback, dan melanjutkan ke bawah. Perhatikan cara membuat atau melihat titik base, ya, garis base-nya. Ini contoh bullish falling wedge. Harga bergerak bullish, terus terjatuh, terkoreksi tipis, dan menembus, sempat pullback, tapi yang tidak terlihat dengan jelas, dan akhirnya meneruskan pergerakan bullish-nya. Ini contoh biris rising wedge. Harga jatuh dengan tren biris, rebound, ya, rising tipis saja, dan akhirnya tembus lower wedge. Ya, itu konfirmasi pertama, dan kedua melakukan pullback ke area lower wedge tadi, dan melanjutkan pergerakan ke bawah. Baik, itu tadi mengenai wedge. Jika ada pertanyaan satu dan hal, mungkin mengenai pola wedge, biris falling wedge, ya, biris rising wedge, saya persilakan kepada teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjut ke pola terakhir, flag pattern. Jadi pola-pola yang saya bagikan ini sering muncul ya teman-teman sekalian, sering muncul. Di tempo 1 jam, 4 jam, 30, dan 15.
Baik, kita lanjut saja kalau tidak pertanyaan. Satu lagi adalah pola flag pattern atau pola bendera, ya, isian flag. Mungkin teman-teman sering mendengar ya, isian flag, bendera ya. Pengertian pola flag merupakan pola continuation. Ya. Pola flag terlihat menyerupai bentuk jajaran genjang atau di sini jajar genjang. Ya, seperti bentuk bendera. Pola flag pada dasarnya merupakan sebuah channel yang berlawanan dengan arah tren. Konfirmasi pola tersebut berada pada area upper channel dan area uptrend dan lower channel dan area downtrend. Target dari pola flag ini sebenarnya adalah setinggi pola flagpole-nya. Namun kebanyakan trader menempatkan target untuk pola flag tinggi jarak upper dan lower line dari flag tersebut. Ya, kalau flagpole berarti tiangnya, ya, tiang bendera gitu ya. Sebenarnya target profitnya di situ, tapi biasanya karena tinggi atau jauh targetnya, kebanyakan trader menempatkan target pergerakan target profit ya jika mengkomposisi setinggi jarak upper dan lower dari flag tersebut. Baik, ini ada pertanyaan ya dari Pak Ramdan. Sebelum saya lanjutkan, yang aman untuk open posisi, apakah pada saat pullback atau pada saat break? Ya, yang aman sih kalau menurut hemat saya pullback. Ya, kenapa? Karena itu merupakan satu kondisi yang menyatakan harga terkoreksi atau rebound terlebih dahulu sebelum melanjutkan pergerakan sebelumnya. Jadi demikian kan. Baik, kita lanjut. Ya, ini contoh flag dalam uptrend. Harga bergerak. Nah, ini seperti jajar genjang atau membentuk seperti bendera. Ya. Konfirmasinya harga menembus uptrend dan melakukan pullback ke area upper channel-nya. Ya. Perhatikan target sebenarnya itu adalah garis X, jadi tiang benderanya. Tinggal kita pindahkan, tapi banyak trader karena tingginya tiang bendera tersebut, tingginya pole tersebut, mereka hanya mengambil target profitnya hanya lower line dan upper line dari channel tersebut. Kurang lebih seperti ini. Ini contoh flag dalam kondisi downtrend. Apa? Yaitu perhatikan jajar genjang untuk seperti bendera tapi terbalik. Jadi bearish ke downtrend. Perhatikan konfirmasinya. Ada kondisi pullback sebelum lanjut. Jadi targetnya perhatikan teman-teman sekalian. Sehingga kita bisa
mempunyai acuan berapa sih sebenarnya target profit untuk satu pergerakan ketika pola flag ini terbentuk. Ini contoh pola flag ya. Memang tidak ada pullback. Ini pola flag untuk downtrend. Perhatikan harga jatuh, ya, harga jatuh cukup tajam, dan akhirnya pullback lagi ke bawah. Baik, itu mungkin 4 pola yang saya kira harus kita kenali dalam satu pergerakan harga. Baik, ada pertanyaan dari Pak Ramdan. Bagaimana membedakan ascending dengan double top kembalikan? Kalau yang pasti terlihat ya, kalau ascending itu ini ascending ya. Jadi ascending itu untuk melanjut. Ya. Kalau double top hampir sama juga. Ke bawah. Membedakannya ya ketika ini saja Pak Ramdan, ketika harga menembus upper line-nya. Itu saja. Ya. Supaya kita tidak terjebak. Apakah itu berbalik arah, malah membentuk double top, atau malah melanjutkan pergerakan ini. Tapi biasanya selain menunggu konfirmasi, ya perhatikan ini garis lower triangle-nya pada ascending triangle. Ini harga bergeraknya begini Pak. Jadi bergeraknya ke atas. Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau double top itu biasanya tertahan hingga sisi saja, tidak membentuk satu pergerakan bullish atau pergerakan ke atas untuk melanjutkan pergerakan selanjutnya. Demikian Pak Lutfi, apakah bisa kita artikan jika harga tidak terkonfirmasi berarti pasti terjadi reversal? Ada kemungkinan seperti demikian Pak. Ya, maka saya kira dibutuhkan konfirmasi ya, sehingga pola tersebut valid. Jangan kita membuka posisi ketika pola tersebut belum valid, jika kita tidak terjebak. Baik, saya kira sama-sama Pak Ramdan, Pak Lutfi. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya kira acara webinar kita akhiri saja. Terima kasih untuk teman-teman sekalian, Pak Iqbal, Pak Andri Nuviar, Pak Fauzi, Pak Gana, Pak Iqbal,
Pak Joko Prasetyo, Pak Lutfi Jain, Pak Mario, Pak Muhammad Fahmi, Pak Ramzan, Pak Reki Nugraha, Pak Roni, Pak Taufik, Ibu Tina, Pak Tony, Pak Itu, Pak Wayan. Ya, apa yang akan dibagikan semoga bermanfaat kepada kita semua. Jangan lupa pergunakan stop loss karena stop loss adalah modal kita sebagai seorang trader. Itu saja mungkin. Jika ada pertanyaan satu dan hal lagi, mungkin teman-teman bisa menggunakan fasilitas chatting melalui website kami di forex.com. Teman-teman bisa bertanya seputar edukasi yang saya bagikan barusan. Selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Freddy Rodo dari forex.com. Sampai jumpa di waktu dan lain kesempatan. Silakan Pak. Saya